Sesuai yang kamu harapkan, hubungan mereka akan hancur dan pihak ketiga akan jatuh sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh, teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua, dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku acak dan aku pilih, teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini sesuai yang kamu harapkan. Oke, hubungan mereka akan hancur dan si pihak ketiga bakal jatuh sakit. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Two of Pentacles. Dua koin muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap energi kamu terlebih dahulu, teman-teman. Sebagai energi pembuka dapat aku akui sebenarnya, ya, kamu sudah berupaya berusaha untuk ikhlas dengan sebuah keadaan, situasi, kondisi yang mungkin saat ini ataupun selama ini terjadi di dalam kehidupan kamu. Apa? Ya, karena kita berbicara terkait dengan pihak ketiga, berarti ini selalu saja lebih identik dengan yang namanya kehidupan asmara dan rumah tangga, teman-teman. Apa yang terlihat dari kartu pertama ini mungkin selama ini ya kalau dikatakan bisa jadi seperti itu, teman-teman. Ya, kamu berharap agar hubungan dia dan si pihak ketiga itu hancur. Siapapun orangnya lah ya, teman-teman, tidak munafik kok. Ya, yang pernah disakiti, dijolimi oleh pihak ketiga, pasangan kamu direbut oleh pihak ketiga. Pasti kamu ingin kehancuran yang awal-awalnya seperti itu, ya. Dan mungkin ya hanya sedikit orang yang bakal berupaya ikhlas tabah menghadapi sebuah ujian yang mungkin sangat begitu besar, apalagi ketika memang statusnya adalah suami istri yang sudah lama menjalin sebuah kehidupan yang sukses, benar-benar sukses, teman-teman, ya merintis dari nol, ya jadi seolah-olah itu nggak bakal pernah ikhlas. Oke. Nah, mengenai tentang sebuah keinginan dan harapan kamu, teman-teman, ya aku rasa itu sesuatu hal yang sah-sah saja ya. Namanya juga dijolimi, teman-teman. Secara manusiawi itu adalah sebuah bentuk sebuah apa ya, sebuah rasa kekesalan kamu yang ingin kamu luapkan melalui doa dan sumpah serapah yang mungkin selama ini kamu lontarkan dan kamu lakukan, teman-teman. Berharap agar sebuah keadilan itu terjadi. Ya, berharap agar Tuhan memberikan sebuah keadilan untuk kamu gitu. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Nine of Cups. Oke. Dari kartu kedua ini, teman-teman, dan jika aku fokuskan terhadap energi kehidupan mereka ya, hubungan mereka. Oke, mungkin apa ya? Terkadang apa yang kamu inginkan, kamu harapkan itu masih selalu saja di luar dari ekspektasi, dari harapan gitu ya, teman-teman. Kenapa? Karena mungkin selama ini kamu melihat hubungan mereka tuh masih baik-baik saja. Ya, masih baik-baik saja bukan berarti akan tetap bertahan situasi dan kondisi ini, teman-teman. Ingat, roda kehidupan itu berputar dan ingat karma itu akan berjalan. Ya, kenapa aku katakan demikian, teman-teman? Karena sebenarnya dari kartu ketiga ini, ya, cukup menggambarkan tentang bagaimana sebuah karma itu akan kamu lihat. Kamu akan melihat dengan mata kepala kamu sendiri bagaimana sebuah kehancuran di dalam hubungan mereka itu akan benar-benar terjadi.
Dan ini sesuatu hal yang juga mungkin nggak kamu sangka sebelumnya. Ketika kamu memahami tentang bagaimana hubungan mereka itu masih berjalan dengan baik. Ya. Nah, sebenarnya ketika kita berbicara terkait dengan sebuah visualisasi, itu kan kamu lihat secara visualisasi. Ya, bukan dari apa yang mungkin mereka sedang rasakan saat ini ataupun selama ini, teman-teman. Ketika melihat bagaimana ya hubungan mereka jalani. Kalau dikatakan mungkin ya cukup relatif ya, sama seperti bagaimana hubungan-hubungan normal lainnya. Yang dimana pasti selalu ada masalah juga. Pasti ya terkadang ada juga sebuah keharmonisan. Oke. Namun selama ini mereka selalu berupaya berusaha untuk menutupi hal tersebut, terutama si pihak ketiga yang tidak ingin ya, tidak ingin orang-orang yang berada di sekelilingnya itu melihat bahwasanya mereka itu sebenarnya ada masalah. Sebenarnya hubungan mereka itu tidak sedang baik-baik saja. Mungkin terlihat secara visualisasi yang nggak ada masalah sama sekali, teman-teman. Ya, ternyata mereka selama ini menutupi sebuah permasalahan-permasalahan yang selama ini terjadi. Ya, jadi ketika ini mungkin hubungannya sudah apa ya, benar-benar ditinggalkan ya oleh dia dan pihak ketiga, teman-teman. Pihak ketiga dan dia itu sudah menjalin sebuah hubungan yang lebih dekat, gitu ya. Mungkin juga ke jenjang pernikahan bisa jadi. Tetapi pernikahan di sini aku rasa ini masih batas-batas pernikahan yang belum terlalu apa ya resmi gitu sih. Mungkin masih pernikahan siri, ya, ataupun mungkin cuman kumpul kebo, teman-teman. Jadi dong, dari situasi tersebut tentu ya nggak ada sebuah ikatan yang kuat yang akan menjamin bagaimana hubungan mereka bakal langgeng, itu tidak ada, teman-teman. Landasannya tidak ada, tidak kuat ya. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Seven of Cups. Nah, ini yang aku maksud bahwasanya ya hubungan mereka itu sebenarnya lagi kacau balau. Hubungan mereka itu benar-benar nggak stabil banget, teman-teman. Ya, nggak stabilnya kenapa? Ya, sebenarnya kalau masalah energi di sini ya, ini terlihat seperti apa ya? Mereka tuh lagi terjebak oleh yang namanya mungkin hutang piutang, ya, terjebak oleh yang namanya mungkin kasus-kasus pidana, penipuan dan lain sebagainya. Karena kalau dikatakan si pihak ketiga ini memang energinya toksik banget, teman-teman. Ya, suka manfaatin, ya, itu yang terlihat. Kemudian suka menipu, termasuk kamu ya. Mungkin kamu orang yang pernah ditipu oleh si pihak ketiga, sehingga ya ibaratkan kamu kecolongan gitu, teman-teman. Selama ini mereka selalu saja berupaya untuk menutupi hubungan mereka ya dengan cukup baik. Ya, nah sebenarnya juga kalau melihat tentang bagaimana hubungan antara dia dan pihak ketiga, bagaimana itu bisa terjadi, mungkin yang pertama karena kecerobohan kamu juga, teman-teman. Oke, itu yang pertama. Dan kemudian tentang cara-cara yang dilakukan oleh pihak ketiga tadi loh. Oke, nah apa cara apa ya, teman-teman? Jadi kalau melihat dari energi ini sih sebenarnya ada hal-hal yang sifatnya spiritualitas ya. Bisa jadi si pihak ketiga itu menggunakan black magic ataupun guna-gunanya. Nah, jadi apa yang aku katakan tadi, teman-teman, bahwasanya hubungan mereka itu sudah diambang kehancuran. Di sini kamu akan melihat bahwasanya hubungan mereka bakal hancur karena aku punya date. Hubungan mereka bakal hancur dan dia bakal berpotensi ya. Si dia tadi adalah seseorang yang mungkin telah meninggalkan kamu, teman-teman. Ya pasangan kamu lah ya. Nah, dia bakal kembali kepada kamu, timbul sebuah penyesalan di situ. Ya, kenapa timbul penyesalan? Karena si pihak ketiga di sini dibarengi dengan jatuhnya, ya, jatuh sakitnya si pihak ketiga. Mungkin jatuh sakitnya di sini adalah penyakit yang mungkin cukup mengerikan, mematikan, menular dan lain sebagainya, sehingga kesannya dia tuh jadi apa ya, teman-teman ya? Dari dia tuh merasa udah nggak ingin melanjutin gitu sih. Yang ngerasa jijik, ngerasa risih dan lain sebagainya. Dan kemudian mungkin bisa jadi karena sihirnya si pihak ketiga itu berhasil dihancurkan oleh semesta, teman-teman. Oke? Dan ini sesuatu hal yang mungkin selama ini kamu harapkan ataupun tidak, yang jelas memang kamu akan melihat dengan mata kepala kamu sendiri, teman-teman, bahwasanya hubungan antara dia dan pihak ketiga akan hancur dan si pihak ketiga bakal jatuh sakit. Oke, mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.